Next. Nah, oke. Jadi kan R-nya nggak boleh. Tapi nanti aku liatin di Excel deh gimana cara dapetin yang nilai TH-telling yang buat satu variabelnya. Sekalian yang tadi untuk variabel yang ini juga. Nah, ini kan ada soal yang tipe B. Soal tipe B itu, setelah peneliti ingin melakukan pengamatan terhadap data indeks dari produksi pertanian Y dan produksi makanan Y2 dan indeks produksi peternakan Y3 di provinsi X. Terus ini ada poin A, lakukan pengujian asumsi distribusi normal multivariat dengan tiga pendekatan, serta tuliskan hipotesis pengujiannya. Nah, yang pengujian distribusi normal itu menggunakan yang di awal guys, yang pakai tiga cara itu ada koefisien korelasi, plot chi-square sama proporsi. Ya plotnya sama proporsi. Nah, buat variabel-variabelnya itu aku lihat tuh angka-angkanya mirip sama yang TH Telix 2 yang UTS ini. Dan ini juga kabupaten kota juga, tapi ini kayak nggak perlu dipikirin soalnya cuman kayak dia kan pengujian distribusi normal doang. Nah, caranya adalah, wait, aku ganti SPSS dulu berarti. Oke, misalnya tadi kan data yang ini nih, data yang Y1 sampai Y3, ada 52. Itu kita copy ke SPSS. Ini ganti Y1, Y2, Y3. Terus harusnya ditambah variabel observasi. Dan ini kan banyak nih sampai 52. Jadi caranya ya wes tambah di observasi. Terus ini 1, 2. Selanjutin sampai 52. Nah, waktu udah di copy paste aja ke SPSS-nya. Wait, ke sini. Ya, var ada observasi. Dan buat measure-nya, ini scale, scale, scale. Kalau yang observasi nominal. Nah, buat cara nyari yang plot nyari plotnya yang pertama yaitu kita nyari nilai mahal nobis dulu. Nilai mahal nobis ya ke regression linear, masukin yang dependennya ini, independennya 3 ini, terus save mahal nobis. Oke. Nah, itu kan kita udah dapat ya mahal nobis. Kalau udah dapat mahal nobis, kayak tadi sort ascending, terus ya observasi tadi kita copy lagi nilainya. Kan kita ngurut tuh. Kan kita pengen ngurutin dari 1 sampai 52. Nah, ini kita kopas lagi. Ini kita ganti urutan. Measure-nya nominal. Nah, kalau udah ada urutannya, transform compute variable buat prop. Prop itu adalah urutan minus setengah per jumlah variabelnya. Jumlah variabelnya kan di sini ada 52, berarti pernya 52 gitu. Oke, dapat probabilitas. Selanjutnya, wait, apa ini? Lupa. Ke, ke. Bukan ini. Oh, oke. Tabel chi-square-nya udah. Belum. Nah, setelah yang dapat probabilitas tadi, berarti ke tabel chi-square. Sama aja, compute variable. Berarti ini diganti Q. Nah, yang ini, maka yang inverse, inverse DF, cari yang IDF chi-square. Pakai yang prop. Variabelnya 3, berarti 3. Oke. Udah dapat nilai Q, udah dapat urutannya, baru kita bisa buat grafik. Grafik scatter. Simple scatter. X-nya, Y-nya mahal nobis, Y-nya X-nya Q harusnya. Atau kebalik, ya. Buat dulu. Nah, benar.
Terus tambahin line. Y sama dengan X. Apply. Nah, ini buat yang plot. Kelihatan kalau misalnya lumayan lah ya, lumayan normal. Walaupun di ujung-ujungnya tuh outlier. Terus yang kedua adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi kan, aku lupa. Kok ke sini? Koefisien korelasi itu pakai yang, oh correlate. Pakai yang correlate. Berarti tadi di analyze, sudah correlate, bivariat, korelasi antara Mahalanobis dan Q. Pakai yang Pearson, terus oke. Nah ini kan kita ada 52, tapi kita kan nggak ada tabelnya. Pura-pura nggak ada tabelnya lah di sini. Atau kalau misalnya dikasih tabel ya dikasih tabel, terus cari nilai yang 0,981 ini. Tapi kalau misalnya kita nggak ada tabel, kita pakai yang p-value-nya aja. Karena ini kan di bawah 0,001, berarti di bawah alfa. Berarti kalau misalnya dia bawah alfa, berarti dia normal gitu. Itu buat yang koefisien korelasi. Dia bukannya setengah buat jumlah variabelnya ya. Aku nggak tahu. Iya tak? Wih. Enggak, emang setengah kok di sini. Ini setengah per n. Ini harusnya tetap setengah walaupun variabelnya ada tiga. Nah iya, novel juga bilang setengah. Ya udah lanjut. Buat yang proporsinya kira-kira gitu. Terus yang ketiga adalah Chi-square 50. Itu ke komit variabel lagi, propnya diganti 0,5, terus ganti ini Chi-square. Chi 50. Oke. Nah, tinggal diurutin sama Mahalanobis. 2,37. 2,37 di sini. 27. Ya udah 27 per 52. Berarti ada sekitar ya masih masuk lah di antara rentang 45 sampai 55%. Berarti kalau yang dari Chi-square juga berdistribusi normal gitu. Itu buat yang untuk wait, asumsi distribusi normal multivariat. Nah, tadi kan kita nggak bisa pakai R nih. Kalau misalnya boleh ya pakai R aja. Cuma kalau nggak bisa, berarti yang ini kan kita harus hitung manual ya, hoteling step 2-nya. Caranya adalah kayak yang dua populasi. Yang pertama jadi rata-rata dulu. Misalnya ya dari sini aja deh. Yang pertama jadi rata-rata. Rata-rata berarti average dari ini. Terus buat yang ketiganya. Wah, oh, karena komanya titik ya. Sorry. Ini harus diganti koma lagi. Fine. Titik. Ganti koma. Terus, oh. Nah, nah ini kan udah dapat rata-rata. Terus kalau di rumusnya itu dia adalah n dikali x min mu, x bar min mu, aksen, terus s inverse sama x bar min mu yang nggak aksen. Nah, x barnya kan udah, mu-nya yang ngelihat dari mu yang di soal sih. Tapi kalau misalnya kita di sini anggapannya berapa ya mu-nya ya? Kira-kira. Oh nggak tahu sih mu-nya berapa. Ya tergantung di soal. Cuma kalau misalnya kita milih ya udah berarti misalnya ada 50 mu-nya nolnya tuh 50 50 50 anggapannya gitu. Nah, setelah kita ada mu nol, ada X bar, nah itu kita nyari buat dapetin matriks kovarian ini. Caranya kayak tadi, yang pertama ditranspos dulu, yang ini di copy,
Terus buat transpose, paste, spesial, transpose. Nah, udah ditranspose, ya udah buat matriks kovarian. Matriks kovarian. Matriks kovarian cuma satu karena cuma ada satu populasi. Berarti yang ini covariance dari S satu sama satu. Wow, panjang ya. Ya, ini juga sama. Ada covariance 2. Eh, covariance 2. Covariance S 2 sama 2. Oh, oh, kurang panjang. Oh, kurang satu. Ke 2 sama 2. Panjang banget. Nah, terus yang ini juga sama covariance sampel yang 3 3 sama 3. Nah, ya, ya lanjut sih. Ini juga di sini dulu deh. Variance S dari 1 ke Y2. Nah, harusnya nilai yang ini sama aja sama yang ini. Tuh, ini C, enter. Jadi sama. Yang ini juga. Berarti covariance sampel 1 dan 3. Ini juga bakal sama sama yang ini. Ini juga covariance dari 2 ke 3. Sedang ini sama sama yang di sini. Nah, kita kan udah dapat average, mu 0, sama matriks kovarian. Berarti udah ada average, mu 0, sama matriks kovarian sama N. Nah, selanjutnya adalah nyari nilai X min mu 0. Matriksnya berarti sama dengan X min mu 0. Itu kan ya. Min 3. Ini ya X2, ya X2, X3. Nah, terus ada yang transposnya lah. Istilahnya ini kan yang transpose kalau misalnya di rumus X min mu 0 aksen. Nah, ini yang biasanya X min X bar ya, X bar min mu 0.
sama dengan X bar. X bar. Nah, ini sama dengan transpose, sorry. 3 dulu sama dengan transpose. Ini Ctrl Shift Enter. Nah, baru kita bisa dapat uji T. T uji. T uji caranya adalah awalnya mult dulu antara ini dan ini. Harusnya jadinya 3 ya. Antara ini dan ini. Ctrl Shift Enter. Nah, setelahnya baru kita emut lagi ini dan ini. Ntar, loh hasilnya beda. Ya, beda guys. Nggak tahu sih kenapa. Oh, dikali N, lupa. Sorry. Dikali N dulu. Berarti yang ininya N-nya berarti ada 52. Ini sama dengan N-nya di sini. Dikali ini. 3. Nah, buat yang ininya delete dulu. Sama dengan emult lupa. Blok 3 sama dengan emult yang ini terus sama matriks kovariannya. Lupa. Emult 3 ini sama matriks kovariannya. Terus enter. Sama dengan 3 ini. Oke. Ya, walaupun nggak sama. Nggak tahu kenapa nggak sama. Harusnya benar. Atau beda. Beda di mana? 347, 6,7. Masalah di sini, Pak. Oh, nggak tahu X bar mu. Oh, beda di X bar mu-nya sih. Tunggu, awalnya berapa? Oh, ini sih pakai yang 7560 ya. 75, 60, 65. Oke, terus 18,29, 9,36 sama 11,38. Terus 950. Oh, beda sedikit sih. Oh, ini belum di inverse. Sorry. Inverse. Sorry, guys. Pantas beda. Sama dengan inverse. M inverse. Dari ini. Nah, setelah itu baru di sini lagi masalahnya pasti. Benar. Sama dengan M volt ini sama inverse. Ya, pasti tidak tuh. Nah, blok 3 lagi sama dengan M volt. Hasil yang ini, yang N tadi, dikalikan sama inverse. Terus hasil yang ini dikalikan lagi sama hasil yang enggak transposnya. Nah, benar. Dapat 824,1083. Selesai.
Oke, mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyain. Ini buat yang UTS kemarin. Mungkin alurnya aku jelasin lagi. Yang pertama, nyari average. Terus udah nyari average, transpose. Udah transpose, nyari covarian. Setelah covarian, nyari inverse-nya covariannya. Terus nyari X bar min mu. Udah nyari X bar min mu, ada N. Terus di sini X bar min mu-nya dikalikan sama N. Nah, setelah itu kita punya X bar min mu tadi juga ditranspose. Ini kan buat yang bagian awal, ini yang tengah, ini yang akhir. Nah, ya udah yang awal terus dikali yang tengah, terus yang awal sama tengah dikali yang akhir. Hasilnya dapat nilai T hotelingsnya. Mungkin gitu sih alurnya. Ada yang mau ditanyain dari sini? Dari yang soal UTS ya? Lihat soalnya. Ini soalnya. Y1 sampai Y3 yang soal latihan di PPT. Nah, sama persis. Nah, itu sepertinya poin setelah A ini. Ada poin B mungkin. Dia nyuruh Manova atau apa gitu. Soalnya ini kan sampai A doang ya aku dapat. Jadi ya kalau buat yang multivariat sama vektor satu populasi, kalau misalnya yang cuma satu populasi ya sampai situ. Ada yang ditanya lagi atau aku lanjut ke praktikum ke yang Manova satu arah? Oke, buat yang praktikum Manova satu arah. Nah, asumsinya kan sama kayak yang tadi. Wait, apa? Tadi minyak tahu dari mana? Dari soal. Soalnya kita kan pakai yang soal latihan tuh di sini. Nah, kalau di sini kan mu-nya ada 75, 60 sama 65. Ini tergantung soal di ujiannya sih. Soalnya kan di sini nggak kelihatan ya ada mu-nya berapa. Kan ini kan awalnya kan yang A-nya itu cuman disuruh norma multivariat. Tapi aku pengen jelasin gimana cara dapetin hoteling stay tanpa pakai R gitu. Makanya Excel. Jadi tetap ngikutin yang di PPT, pakai mu nolnya 75, 60 sama 65. Jadi nanti kira-kira yang Manova bisa full XPSS atau Excel? Yang Manova harusnya bisa SPSS semua. Nggak ada excellent. Soalnya ujinya udah ada di SPSS semua. Tinggal nyamain hipotesis. Kira-kira besok boleh selain SPSS dan Excel. Nah, itu kalau misalnya kita merujuk ke soal tahun lalu, itu boleh SPSS sama Excel. Mahasiswa diperkenankan menggunakan software SPSS sama Excel dan kalkulator. Tapi di poin 4 mahasiswa juga diperkenalkan bahwa catatan berisi rumus yang ditulis dengan tinta biru di kertas A4 bolak-balik, cheat sheet lah istilahnya. Terus di poin yang 4 tidak diperkenalkan bahwa alat komunikasi dan buku atau catatan selain yang diperbolehkan. Tapi aku nggak tahu nih tools itu boleh atau enggak gitu. Jelasin ulang dong kenapa pakai uji hoteling. Uji hoteling itu buat nyari ini, apakah pengujian vektor rata-rata, apakah rata-rata dari Y1 itu sama dengan yang 75 dan Y2 itu sama dengan 60 dan Y3 sama dengan 65. Itu dari hipotesisnya sih. Jadi hoteling tuh kita ada suatu angka nih. Suatu angka yang merupakan rata-rata sementara lah. Kita pengen tahu kalau misalnya rata-rata itu sesuai sama populasi atau enggak gitu.
ngelihat dari sampelnya. Ada lagi? Kayak kalau nggak ada, aku lanjut ke praktikum. Vektor rata-rata ini cuma bisa pakai Excel. Setauku bisa pakai R atau pakai Python sebenarnya. Cuman kalau misalnya nggak dibolehin pakai R ya pakai Excel mau nggak mau. Kalau buat yang SPSS nggak tahu jujur gimana prosesnya. Nah itu berarti uji hotelnya nggak bisa pakai SSS. Aku nggak tahu. Kalau misalnya ada yang bisa boleh bantu. Soalnya yang kemarin diajarin tuh pakai Excel. Baik yang satu sama dua. Oke mungkin aku lanjut dulu. Apa lagi? Oke. Oke, aku lanjut dulu yang buat Manova dua one way. Manova one way. Ini asumsinya ada dua, yaitu masing-masing populasi berdistribusi normal multivariat dan populasi homogen gitu. Jadi homogen ini ngelihatnya dari box plot nanti. Terus kalau misalnya kita punya contoh soal, wait, contoh soalnya itu di Manova one way. Nah, ini contoh soalnya ada tegangan tekan, tegangan tarik, sama perlakuan. Misalnya aku buat, aduh, SPSS banyak banget. Hapus dulu deh. Nah, SPSS. Terus kita copy yang ini, masukin ke SPSS. Nah, ada tegangan tekan, tekan, bener nggak ya? Iya bener. Tegangan tekan, terus ini tegangan tarik, sini ada perlakuan. Di perlakuannya ini ada penjelasannya nggak ya? Ya wis, nggak ada penjelasan nggak apa. Nah, kita kan udah punya di measure-nya scale, scale, nominal. Nah, kita kan udah punya nih, apa sih yang kita lakuin kalau misalnya buat Manova, itu adalah, oke langsung generalize linear model, multivariat, terus yang tegangannya masuk ke dependent, terus yang perlakuannya masuk ke fixed factor, terusnya ya, mixed model ya benar. Tegangannya, tegangannya masuk ke, yang pokoknya yang variabelnya masuk ke dependent, terus yang perlakuan atau kayak variabel nominalnya itu masuk ke fixed factor. Terus dari ini, aku mulai dari option dulu. Option itu kita centang 5. Descriptive, estimated of effect size, parameter estimate, SSCP matrix, sama homogeneity test. Terus ini juga bisa ngubah-ngubah alpha, significance level, tergantung di soal. Terus di save itu nggak ada, EMINS juga nggak ada. Di post hoc, ini kita masukin ke sini dulu. Terus kita centang Bonferroni sama Game Sowell. Terus yang di plot itu nggak ada. Kontras. Nah, yang kontras kita ganti jadi simple first. Terus jangan lupa change. Terus continue. Model juga nggak ada harusnya. Dan tekan OK. Nah, ini kan ada beberapa tes yang dilakuin sama SPSS. Gimana sih cara baca tesnya? Yang pertama, itu ada namanya deskriptif statistik dan box test. Oh ya, jangan lupa buat sebelum general JLM itu cek normal multivariat dulu atau belum ya, guys.
Ceknya tuh yang kayak yang di awal tadi, kayak make tiga cara itu. Nah, eh, misalnya ya di box test ini gunanya apa? Box test ini gunanya adalah untuk cek homogenitas. Cek homogenitas, H0-nya itu homogenitas dari matriks kovariannya sama atau homogenitasnya sama lah, homogen gitu. Iya kan ya kalau box test homogenitas. Ya pokoknya H0-nya kovariansia matriks kovariannya sama. Terus kalau H1-nya berarti ada setidaknya salah satu matriks kovarian tuh yang nggak sama gitu nilainya. Terus daerah penolakannya itu tolak jika p-value-nya lebih kecil dari alfa. Nah ini kalau di slide itu kebalik nih aku ganti. Kalau misalnya gagal tolak berarti karena p-value-nya lebih gede. Kalau p-value lebih gede berarti dia homogen. Nah kalau misalnya dari data tadi itu kan ada nilai signifikansi atau nilai p-value. P-value-nya kan 0,4. Sementara alfa kita itu 0,05. Jadi karena p-value-nya lebih gede, berarti dia datanya itu homogen gitu. Tadi cara pilih Bonferroni. Itu pergi ke wait, analyze JLM, multivariat, masukin yang tadi, terus di post hoc itu ada Bonferroni sama James Howell. Udah, oke, lanjut. Nah, yang buat di box test tadi itu untuk uji homogenitas. Apakah datanya homogen atau enggak intinya gitu. Kalau misalnya dia lebih gede dan epi value lebih gede berarti dia homogen. Kalau dia lebih kecil berarti dia hetero. Sementara data kita tuh harus homogen gitu. Karena asumsinya adalah harus normal multivariat dan homogen. Kalau misalnya mau lanjut ke uji-uji lainnya. Cuman kalau misalnya ya hetero, lanjutin aja nggak apa soalnya ya buat selesain soalnya sih. Nah, setelah kita ngelihat box testnya, yang selanjutnya kita ngelihat apakah uji Wills Lambda itu apakah memiliki rata-rata yang sama dan apakah itu signifikan atau enggak gitu perbedaan rata-ratanya. Kita ngelihat dari uji Wills Lambda. Uji Wills Lambda kalau misalnya kita dari hasil yang tadi itu persis di bawahnya box test. Nanti ada Wills Lambda itu kita pakai yang perlakuan, yang di perlakuannya, jangan yang di interceptnya. Nah, yang di perlakuan kan ada Wills Lambda. Kita lihat langsung signifikansinya. Kan dia kecil, kecil dari alfa. Kalau misalnya dia lebih kecil, berarti dia tuh memiliki rata-rata yang tidak sama dan rata-rata itu perbedaannya signifikan gitu. Yang rata-rata setiap perlakuan itu tidak sama dan rata-rata itu signifikan. Kesimpulannya gitu. Ini ada catatan lain selain Lambda ada tiga statistik lain seperti Pillai trace, hoteling, dan Royce Slider Root. Nah, tadi kan itu untuk keseluruhan. Selanjutnya itu apakah signifikannya itu untuk setiap perlakuannya itu apakah di semua variabel Y gitu atau enggak? Nah, kalau misalnya kita pengen tahu itu tuh ngelihatnya dari test of between subject effect ini. Jadi kita lihat ke perlakuan, lihat signifikansinya. Oh, ternyata yang tegangan tarik sama tegangan tekan itu sama-sama signifikan. Tapi kalau misalnya yang di tegangan tarik gitu, di signifikansinya itu lebih besar dari alfa. Berarti yang signifikan itu perbedaan yang signifikan itu cuma di tegangan tekan. Sementara di tegangan tariknya tuh nggak signifikan lah istilahnya gitu. Untuk kesimpulannya. Ini kalau misalnya ini sama kayak yang tadi, cuman dia tuh per variabel Y gitu dia ngelihatnya. Wait, mana tadi? Test of Between. Nah ini. Ngelihatnya per variabel Y. Terus setelah kita tahu sama-sama signifikan atau enggak, selanjutnya ada uji Levin. Uji Levin ini nih buat mastiin kita tuh makai posoknya itu yang James Howell atau yang Bonferroni. Nah, uji Levin ini ada 4 base, yaitu based on median, based on median with adjusted eh, DF sama based on trimmed mean. Nah, ngelihat ini dari mana? Ngelihatnya dari uji univariat. Jadi sebelum kita ngelakuin uji multivariat, kita lakuin uji univariat dulu, yaitu adalah uji kayak
box test atau kayak histogramnya apakah based on mean itu digunain kalau misalnya dia tuh normal. Based on median itu digunakan kalau dia tuh skew antara skew ke kanan atau skew ke kiri. Terus kalau yang median with adjusted DF itu digunain kalau dia tuh distribusinya nggak jelas gitu, kayak naik turun gitu. Dan kalau trim mean itu dia normal, cuman dia banyak outlier. Beda di situ. Nah, setelah kita tahu misalnya univariate itu gimana, terus terus kita lihat uji Levinnya. Uji Levinnya itu anggapan kalau misalnya yang tadi, wait, uji Levin di mana ya? Nah ini, anggapan kalau misalnya tadi, anggapan ini normal gitu ya. Nggak skew, nggak outlier, nggak distribusinya jelas juga normal. Nah berarti kita pakai yang based on mean. Kita ngelihat dari nilai signifikansinya. Apakah nilai signifikansinya itu lebih gede dari alfa atau lebih kecil dari alfa? Kalau misalnya signifikansinya lebih gede, berarti untuk variabel untuk variabel tersebut itu makanya uji Bonferroni. Cuman kalau misalnya dia lebih kecil, berarti makanya uji posoknya yang James Howell gitu. Jadi sebelum kalian ngelakuin yang uji univariat, tapi kalau misalnya pengen cara cepatnya ya, misalnya kita lakuin uji multi dulu, terus ngelihat itu apakah signifikansinya itu besar semua atau lebih kecil semua dari alfa. Kalau misalnya dia tuh besar-besar semua, walaupun apapun hasil univariat kita tetap pakai yang James Howell. Mau dia tuh eh skew kayak, mau dia tuh outlier atau dia normal biasa atau nggak jelas gitu. Tapi kalau misalnya disuruh yang univariated juga, ya mau nggak mau harus di univariated juga. Nah itu buat yang Levin. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyain. Pakai James Howell gimana, yang pakai Bonferroni gimana? Tadi buat yang Benferroni, itu kita ngelihat yang di Levin. Nah, kita ngelihat yang di signifikansinya ini. Kalau misalnya dia tuh normal ya, kan kita makanya yang mean gitu. Kalau yang normal, lihat signifikansinya 0,372. Kalau misalnya 0,372 berarti kan di atas 0,05 alfa kita. Kalau misalnya dia di atas, makanya Bonferroni. Cuman kalau misalnya dia di bawah 0,5, 0,05, makanya James Howell gitu. Boleh dicontohin nggak tes univariatnya? Oh ya, bentar. Kalau tes univariat berarti gini. Mana ya? Mungkin nggak lihat ke graf sih. Misalnya buat histogram. Oh, wait. Bisa nggak ya dari sini? Dependent, faktor, terus normality plot with test, histogram. Ntar aku pelanin deh. Jadi masuk ke analyze, terus descriptive statistik, ada explore. Nah, yang variabel y-nya masuk ke dependent, yang variabel scale-nya masuk ke dependent, yang nominalnya masuk ke vector. Terus di plot itu jangan lupa dicentang normality with plot with test. Terus ini deskriptifnya nggak usah pakai yang stem, pakai yang histogram. Terus oke, oke. Nah, nah itu juga tuh dari Hafiz. Intinya Bonferroni dipakai kalau yang tadi homogen. Kalau nggak homogen pakai yang James Howell. Ada tambahan guys. Nah, ini kita ngelihat yang ini variabel plot-plotnya. Ini kan berarti bentuknya itu nggak ada outlier. Tapi dia juga nggak normal gitu menurutnya. Tapi kalau ngeliat normal nggak normalnya bisa ngeliat dari ini sih. Kalau mau Gorov Smirnov atau Shapiro-Wilk. Ini kan dia signifikansinya itu 0,2. 0,2 berarti di atas alfa kan ya. Alfa kan 0,05. Berarti kalau di atas berarti dia tuh nggak normal. Istilah gitu. Terus kita ngeliat juga nih. Kalau dia udah nggak normal, berarti dia juga nggak skew kan ya. Nggak, menurut kita juga nggak skew. Terus juga box plotnya nggak ada outlier. Berarti makanya yang mana? Makanya yang
Kalau di atas tadi makainya yang wait mana? Levin. Levin. Nah, makanya yang ini based on median with adjusted DF. Jadi karena distribusi yang nggak jelas, istilah gitu, distribusi yang nggak jelas. Berarti makanya yang median dan adjusted. Tapi aku nggak tahu sih kalau itu kan datanya dikit nih. Ya kalau data lebih banyak itu bisa kelihatan tuh dia tuh median atau median with adjusted. Kalau median kan berarti dia skew atau dia tuh nggak jelas naik turun gitu. Berarti antara makai yang kedua ini juga sama-sama kan keduanya juga di atas 0,05. Jadi mau nggak mau juga pakai yang Bonferroni buat yang uji posoknya. Next ke posok. Oke, banyak. Jadi uji posok ini intinya adalah kayak signifikansi perbedaan antar perlakuan gitu. Apakah perbedaan signifikan antar kategori perlakuan? Jadi kayak perbedaan antar perlakuan tuh kan kita tahu tadi ada. Tapi apakah antar perlakuannya itu signifikan? Berarti kayak yang di tegangan tekan Bonferroni, perlakuan satu sama perlakuan 2 itu signifikan karena dia di bawah alfa. Terus perlakuan satu sama perlakuan 3 juga signifikan karena dia di bawah alfa. Perlakuan satu sama perlakuan 4 juga signifikan gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai yang Bonferroni itu per perlakuan 21, 12, 13, 14. Kayak lebih jelasnya lah eh, signifikansi perbedaan yang perbedaan signifikansi antar variabel gitu. Nah, kalau misalnya penyimpulannya berarti perbedaan rata tegangan tekan dan tegangan tarik ditinjau dari kadar memiliki perbedaan antara 0%, 5% dan seluruhnya itu signifikan gitu. Ada perbedaan terus signifikan perbedaannya itu. Signifikan kurang dari alfa normal. Signifikan kurang dari alfa itu seperti ini. Uji kesimpulannya berarti dia signifikan gitu. Bukan normal atau enggak. Kalau di posok. Seharusnya ya. Gitu. Berarti gini, eh, kesimpulannya itu dia tuh ada perbedaan nilai rata-rata. Oh, yang tadi di uji normalitas kok pertanyaan. Oh, yang ini tak Kolmogorov. Ya, Kolmogorov itu kalau misalnya dia wait, kalau dia signifikansinya di atas alfa, berarti dia tuh nggak normal gitu. Cuma kalau misalnya dia di bawah alfa, berarti dia normal. Intinya gitu. Oke, lanjut ke yang posok. Berarti setiap variabelnya memiliki perbedaan nilai rata-rata. Terus perbedaan antar perlakuannya ini juga signifikan gitu. Dilihat dari uji Bonferroni dari kedua variabelnya. Itu buat yang post hoc. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut ke yang simple contrast result. Sebenarnya ini sama kayak yang post hoc, cuman lebih nggak detailnya. Jadi kayak lebih eh kalau menurutku kayak lebih simpelnya lah, karena dia pakai yang simple kan ya. Jadi cuman antara perlakuan satu, 2, 3, 4. Terus tegangan tarik. Bukan yang ini. Mana ya? Itu yang contrast result. Nah ini. Antara tegangan tarik level 2 sama level satu, perlakuan 2 sama perlakuan satu, perlakuan 3 sama perlakuan satu, sama perlakuan 4 sama perlakuan satu. Perlakuan 2 sama satu, hasilnya signifikan dari kedua variabel. Terus 3 sama satu juga signifikan. Terus 4 sama satu juga signifikan gitu. Jadi sebenarnya sama udah dirangkum di post hoc. Cuman cuma dia tuh ini yang lebih simpelnya kayak cuman satu perlakuan dibandingin sama perlakuan satu doang gitu. Nah, mungkin itu aja buat yang satu populasi harusnya. Jadi yang pertama itu kita ngelakuin uji normal multivariat dulu, cek apakah dia normal multivariat atau enggak. Setelah cek itu, ngelihat normalitas yang univariatnya lagi buat untuk uji Levinnya tadi. Setelah kita
lihat yang normal univariat, baru kita pakai yang analisis GL apa generalized linear modelnya ini buat alurnya sih kira-kira gitu. Mungkin ada pertanyaan buat yang materi one way manufa. Oke, selanjutnya ada manufa two way. Kamu bisa aman. Nah, buat yang manufa two way, perbedaannya dengan yang one way adalah jumlah variabel X-nya. Jadi di sini kan teori-teori ini, ya bisa dibaca sendiri lah nanti kalau misalnya ngebuat cheat sheet. Perbedaan utamanya itu ada di jumlah variabel X. Kalau yang tadi kan jumlah variabel X kita itu kan hanya perlakuan gitu. Cuman satu. Dan variabelnya itu ada dua, tegangan tarik, tegangan tekan sama tegangan tarik. Nah, kalau yang two way, jumlah X-nya ada dua gitu. Jadi ada perlakuan dan ada sesuatu lagi. Nah, karena jumlah X-nya ada dua, jadi di sini variabelnya selain kita nambah faktor satu dan faktor dua, di sini juga ada interaksi. Apa sih itu interaksi? Interaksi adalah apakah dia tuh ada faktor aditif atau tidak gitu. Jadi maksudnya itu harusnya ya. Kalau misalnya ada interaksi antara variabel antara faktor satu dan faktor dua, berarti nilai faktor satu itu juga mempengaruhi nilai faktor dua. Berarti mereka tuh nggak independen lah istilahnya. Variabel sesama variabel X-nya itu nggak independen. Cuman kalau misalnya nggak ada interaksi, berarti berapapun nilai X, nilai yang faktor satunya itu nggak akan mempengaruhi nilai faktor kedua. Itu mungkin buat yang interaksi. Nah, ini juga ada perbedaan di tabel MANOVA-nya, yaitu awalnya tadi kan kita cuman ada faktor satu, terus ada residual sama total corrected. Nah, kalau yang di two way berarti ada faktor satu, faktor dua, terus ada tambahan interaction gitu. Interaction, ada residual sama total corrected. Itu di perbedaan tabel MANOVA-nya. Nah, ini analogi dekomposisi sama lagi. Ini buat nyari. Oh, ini buat yang hitung manual sebenarnya. Nah, ini contoh. Contohnya ya sama sih buat yang di praktikum juga kayak gini. Pakai kondisi optimum untuk mengkonstruksi film plastik menggunakan teknik yang disebut operasi evolusi bla bla bla. Tiga respon X1 ketahanan sobek, kilap dan kegelapan diukur dengan dua level faktor. Perubahan dalam maju ekstrusi, jumlah aditif dan pengukuran jumlah adiktif dan pengukuran diulang 5 kali setiap kombinasi level faktor. Nah, ini kan soalnya tuh bentuknya gini ya, kayak ada kotak satu, kotak dua. Nah, gimana sih cara kita nulis di Excel-nya atau di SPSS-nya? Berarti cara kita nulisnya, kan di sini ada X1, X2, X3. Sama kan X1, X2, X3. Jadi yang pertama, kita tentuin dulu nih faktor satunya yang mana. Oh, faktor satunya itu rendah-rendah. Faktor satunya itu yang ini perubahan laju. Terus faktor duanya jumlah aditif. Nah, dalam faktor satu itu kan ada rendah, ada tinggi. Kita tentuin yang satu tuh yang mana, yang dua tuh yang mana. Kalau di sini berarti yang satunya itu rendah, yang duanya tinggi. Berarti faktor satu yang satu ini rendah, rendah, tinggi, tinggi. Terus sama juga yang buat yang kedua, rendah itu satu, tinggi itu dua. Jadi buat yang satu satu dimasukin 5 percobaan ini. Terus masuk ke satu dua, pakai yang kuning, pakai yang oranye, sorry. Terus yang satu tiga dua satu, sorry, dua satu faktor yang tinggi, yang lajunya tinggi, terus aditifnya rendah, berarti pakai yang hijau, masukin yang semua yang hijau. Terus yang dua dua berarti tinggi sama tinggi, pakai yang ungu, pink, dan ya itulah. Nah, sehingga bentuknya bakal jadi kayak gini. Berarti yang satu satu ini itu yang rendah-rendah. Terus yang ini rendah tinggi, ya terus yang ini dua satu ini tinggi rendah.
Terus yang dua dua berarti tinggi-tinggi. Mungkin kalau mungkin sampai di sini cara penulisan buat yang di Excelnya ada yang mau ditanya? Oke, aman ya. Oke, aman. Lanjut ke ujinya. Nah, gimana cara kita nguji? Ya, aku X lagi. Buat FS baru lagi biar nggak pusing. Nah, ini kan kita udah punya penulisannya tadi. Terus di SPSS-nya tinggal kopas. Terus dikasih nama. Yang awalnya ini tadi adalah, wait, apa tadi? Faktor satu. Ya, wes, faktor satu. Faktor satu. Terus ini faktor 2. Sini X1, X2, X3. Nah, selain measure-nya juga scale, nominal harusnya. Nominal, nominal, scale, 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 scale. Ini nominal. Nah, selain itu di SPSS juga kalian bisa ngisi value. Jadi kayak ya tadi aku bilang, kalau misalnya kan tadi faktor yang satu itu kan rendah. Ya udah di sini aja. Kasih di sini aja penjelasan kalau misalnya dia tuh rendah. Terus di add. Terus nilainya 2 berarti dia tinggi. Itu juga bisa di add. Gunanya apa? Jadi lebih jelas nanti kalau misalnya di hasil tabelnya nanti dilihat penggunaannya. Satu, ini rendah. Terus dua, ini tinggi. Nah, setelah kita ngebuat variabel-variabelnya, yang selanjutnya adalah pengujian buat yang analisisnya. Sama kayak sebelumnya, lebih kurang. Pakai yang pakai yang JLM juga, pakai yang 5 itu juga, terus simple first juga. Jadi masuknya ke oh wait, kalau mau di harusnya nggak bisa sih, nggak usah sih. Eh berarti yang pertama yaitu uji normalitas dulu, karena juga asumsinya di sini sama. Dia kan asumsinya itu adalah normalitas dalam multivariat. Jadi harus uji normalitas dulu. Terus setelah kita lakuin uji normalitas yang pakai ini tadi, kita masuk ke GLM multivariat, masukin vektornya 2 ini, dependennya 3 ini, terus ke option, deskriptif statistik, estimated effect size, parameter estimate, SSCP, sama homogeneity, terus signifikansi level 0,05. Terus di sini nggak ada post hoc. Nah, untuk yang post hoc, itu dia nggak bisa pakai James Howell. Kalau yang dia two way. Jadi mau nggak mau pakai Bonferroni. Jadi apapun hasil Vintes dan apapun hasil kayak based onnya itu nggak pengaruh gitu. Soalnya ya nggak bisa pakai James Howell gitu kalau di SPSS. Jadi makanya Bonferroni mau nggak mau. Terus ini juga nggak ada. Kontrasnya sama-sama diubah jadi simple verse. Ini juga simple verse change. Jangan lupa di change. Terus oke. Nah, barulah ada uji box, uji homogenitas. Sama kayak tadi. Kalau misalnya dia signifikansinya di atas, berarti dia homogen. Intinya gitu. P-value-nya kan di sini 0,183. Mas pelan-pelan. Ya, oke. Tadi buat yang underlies GLM-nya tuh sama kayak yang sebelumnya. Nah, buat uji yang boxnya, yang pertama uji box, yaitu uji homogenitas. Ya kan? Ya, uji homogenitas. Kalau misalnya dia p-value-nya lebih gede dari alfa, berarti dia homogen. Berarti covariance-nya itu homogen di seluruh kelompok. Nah, setelah kita homogenitas, selanjutnya ada deskriptif statistik. Ini ngelihat apakah ada perbedaan mean gitu.
Nah, nanti lebih jelasnya lagi itu kalau misalnya kita lakukan uji secara univariat. Jadi kayak satu-satu lah istilahnya. Tapi kalau misalnya melihat langsung di X1, X2, X3-nya tanpa ada uji signifikansi, ya itu bisa dilihat di outputnya, di deskriptif statistik yang ini. Jadi kayak mean rendah rendah itu 6,3. Terus mean rendah tinggi ada 6,68. Berarti kan ada perbedaan nih antara nilai meannya. Tapi kita nggak tahu nilai signifikansinya. Dan itu bisa didapatin sebenarnya signifikansi, tapi caranya pakai yang univariat nanti di akhir. Nah, setelah kita ada uji yang mean tadi, terus ini ada tabel MANOVA. Tabel MANOVA-nya didapat dari between subject nih, between subject SCP matrix. Jadi kan yang aku bilang ada faktor satu, ada faktor dua, dan ada interaction. Interaction ini yang faktor satu kali faktor dua ini. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, oh bukan yang ini. Nah, ini buat yang tabel MANOVA. Nah, ini selanjutnya ada perbandingannya antara faktor satu, faktor 2, dan faktor satu, faktor 2. Itu di multivariate test. Wait, naik ke atas lagi. Nah, di sini. Apa yang bisa kita lihat di sini? Kita sama-sama ngelihat yang Wilks lambda, nilai signifikansi dari Wilks lambda, karena kita makanya uji yang Wilks lambda kan ya. Nah, sini sama kayak yang tadi. Kalau misalnya faktor satunya di bawah alfa, berarti tidak ada, bukan, efek faktor satu itu signifikan gitu terhadap respon. Berarti variabelnya faktor satu itu signifikan terhadap kedua nilai y gitu. Kedua nilai y yang kita punya. Ketiga lah kalau misalnya ada tiga. Kan ada tiga harusnya ya. Nah, ada tiga nilai X ini. Jadi faktor satu nilai ini itu berpengaruh terhadap hasil nilai ketiga ini gitu. Kalau misalnya dia tuh di sini lebih kecil dari alfa. Nah, buat faktor 2 juga kayak gitu. Kalau misalnya nilai Wilks lambdanya lebih kecil 0,025, berarti lebih kecil dari 0,5. Nah, berarti nilai faktor 2 ini ada mempengaruhi hasil dari X1, X2, dan X3. Mungkin terus ada yang interaksi, itu ada faktor satu kali faktor 2. Nah, itu ada nilai Wilks lambdanya lagi, itu ada nilai p-value-nya. Terus kalau misalnya dia lebih gede, berarti nggak ada efek interaksi gitu. Cuma kalau misalnya dia lebih kecil, intinya ada efek interaksi. Yang efek interaksinya itu berarti nilai nilai faktor satu kalau misalnya dia nggak ada ya. Kalau misalnya dia nggak ada, berarti nilai faktor satu itu tidak mempengaruhi nilai faktor 2. Tapi kalau misalnya dia ada, berarti nilai yang faktor satu tadi itu ada mempengaruhi nilai faktor 2. Mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyain? Cara baca ini multivariatas. Oke, karena udah paham, lanjut ke perbandingan secara terpisah. Nah, tadi kan kita kan tahunya cuma nilai faktor satu mempengaruhi nilai X-nya. Nilai X-nya gitu. Nilai faktor 2 juga mempengaruhi nilai X-nya. Terus ada nilai interaksi juga. Nah, ini bisa ada juga yang secara terpisah. Jadi kayak secara terpisah ini kita mengetahui kalau misalnya faktor satu itu mempengaruhi nilai yang mana aja. Kan kalau misalnya yang digabung kan berarti di ketiganya, X1, X2, dan X3. Kalau yang terpisah berarti salah satunya, berarti faktor satu ke X1, faktor satu ke X2, dan faktor satu ke X3. Itu ngelihatnya di nih, test of between subject effect. Jadi waktu ke X1, terus lihat nilai signifikansinya 0,01. Berarti nilai faktor satu itu mempengaruhi nilai X1 gitu. Terus faktor 2, faktor satu ke X2 0,012. Nah, berarti nilai faktor satu mempengaruhi nilai faktor 2 secara signifikan gitu. Nah, faktor satu ke X3 itu nilai signifikansinya 0,752. Yang berarti
nilai dari faktor satu itu nggak mempengaruhi nilai dari X3 gitu. Jadi walaupun yang sebelumnya kesimpulannya faktor satu mempengaruhi X1, X2, dan X3, tapi kalau misalnya di test of between subject effect, kita mengetahui kalau misalnya faktor satu itu hanya mempengaruhi X1 dan X2 aja. Jadi X3-nya itu nggak dipengaruhi oleh faktor satu. Intinya gitu. Gitu juga untuk yang faktor 2. Jadi kan di sini faktor 2 mempengaruhi ini X1. Terus faktor 2 tidak mempengaruhi X2 karena 0,07 di atas. Terus faktor 2 tidak mempengaruhi X3 karena 0,2 juga di atas. Berarti faktor 2 itu hanya mempengaruhi nilai dari X1. X2, X3-nya nggak ada. Dan eh, begitu juga buat yang interaksi gitu. Nah, interaksi tadi kan kita di kesimpulan sebelumnya itu langsung gitu. Kayak di Hughes-nya 0,3 berarti nggak ada interaksi gitu antara faktor satu, faktor 2, faktor 3. Nah, di sini kita bisa itu ada interaksinya itu di variabel mana aja. Jadi faktor satu, faktor 2 pada X1 itu lebih besar, berarti nggak ada interaksi. Terus faktor satu dan faktor 2 ke X2 lebih besar juga dari 0,05, berarti nggak ada interaksi. Dan faktor satu ke X3 juga nggak ada interaksi. Jadi ini penjabaran lebih lah istilahnya dari yang sebelumnya. Ini kita bisa lihat secara detail per variabel X-nya. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyain. Aman ya harusnya buat yang terpisah. Nah, selanjutnya adalah ya ini. Ini tuh nilai dari kalau misalnya kita lakuinnya secara ini univariat. Bukan univariat, multivariat juga. Cuman faktornya tuh satu one way gitu. Ya, faktornya tuh one way. Jadi gimana caranya kita buat dapetin yang tabel ini, kontrak sisa matrix yang ada nilai signifikansinya. Nah, itu caranya, baik lagi ke SPSS. Itu kita sama kayak tadi, GLM, multivariat. Cuma di sini satu-satu gitu. Ini yang faktor satu dulu. Oke. Terus kita ngelihat nih, di faktor satu, ngelihat di nih, contrast result. Nah, nilai dari mean, meannya ini ada perbedaan gitu. Jadi kayak dari X1, mean yang aslinya ke X1, itu, gimana sih? Nih, level dari main yang perlakuan kedua ke perlakuan satu itu naik gitu. Naik kalau misalnya di X1 tuh naik 0,5. Kalau misalnya di X2 naik turun 0,5 dan di X3 naik 0,2. Tapi kita pengen tahu nih. Kalau misalnya tadi kan juga udah kelihatan tuh naik turunnya. Tapi kita pengen tahu apakah dia tuh signifikan atau enggak. Nah, kalau dari tabel yang hasil yang tadi, yang ini, itu kita bisa ngelihat hasil signifikannya. Berarti kalau misalnya di perbedaan naik di X1 itu perbedaan nilai ML-nya itu signifikan gitu. Antara di faktor satu di X1-nya gitu. Antara faktor satu yang rendah sama yang tinggi. Intinya gitu lah. Jadi ada faktor satu kan ada rendah sama tinggi. Nah, antara rendah sama tinggi itu di perbedaan di X1-nya itu signifikan. Ada perbedaan dan perbedaannya itu signifikan. Terus di X2-nya juga signifikan karena dia di bawah 0,05. Tapi di X3-nya itu nggak signifikan gitu, 0,752. Berarti walaupun ada perbedaan mean sebesar 0,29, tetapi di X3-nya, di faktor satu di X3 itu perbedaan itu nggak signifikan gitu. Terus untuk yang faktor 2-nya juga sama, kita GLM lagi, multivariat, yang diganti jadi faktor 2. Jadi kita tinggal okein aja, cari yang contrast result, mana sih? Oh, ada ya? Ini yang tadi. Bukan. Wait, analyze, CLM, multivariat, faktor 2, optionnya sama. Oh, ini.
simple first change dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa lihat, nah ini contrast result. Jadi di yang faktor 2 juga ada perbedaan di nilai mean antara X1-nya dan X2 dan X3-nya juga ada. Tapi level signifikansinya di X1 itu nggak signifikan. Begitu juga di X2, begitu juga di X3. Jadi walaupun terdapat perbedaan mean antara faktor 2 X1, faktor 2 tinggi dan rendahnya, ada perbedaan di nilai X1-nya, nilai mean X1-nya, di tinggi antara tinggi dan rendah itu ada perbedaan nilai mean, tapi perbedaannya itu nggak signifikan gitu. Mungkin dari yang ini ada yang mau ditanyain dulu, gimana cara nyarinya atau gimana? Nah, ya benar. Emang awalnya itu dua-duanya. Itu buat yang pengujian sebelum-sebelumnya ini. Jadi yang box test, terus ada ini MANOVA, tabel MANOVA, terus ada faktor satu, faktor dua, ini interaksi faktor, terus ada juga yang per variabelnya. Akan tetapi di sini kan kita pengen lihat tuh. Di sini kan awalnya tuh ada perbedaan mean. Mean satu, mean dua, mean satu, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi gitu. Nah, kita pengen lihat nih signifikan atau enggak gitu. Caranya itu nggak bisa langsung dua, tapi harus ngeliat satu persatu di bagian yang simpelnya tadi. Karena kalau yang dua itu nggak ada harusnya ya. Itu nggak ada nilai signifikansinya gitu. Wait, udah tenggelam sih. Ya gitulah intinya. Jadi cara nyarinya itu harus harus manual. Tapi ini buat yang terakhir, buat yang uji perbedaan mean doang sih. Berarti kalau nilai signifikan satu tidak signifikan. Iya benar. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Muter-muter di alfa tapi ya benar. Alfanya selalu dipakai kayak signifikan tuh selalu dipakai tapi jangan sampai salah gitu. Besar kecilnya. Jadi harus ditulis di cheat sheet sih supaya nggak salah. Ini udah selesai buat yang two way sisa yang PCA. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh. Oke, mungkin kalau nggak deskriptif nggak dijelasin. Eh, itu tadi deskriptif. Kayak bagiannya ini kan. Yang mana sih? Ini. Ya perbedaan mean kan intinya di deskriptif itu. Ada mean di tengah, rendah sama tinggi. Terus rendah sama tinggi. Nah, cara nyari nilai signifikansinya itu harus yang satu tadi. Itu penjelasan dari deskriptif statistik sih. PC masuk UTS ta? Nggak tahu jujur. Tapi ada di materi, tapi nggak tahu. Nggak misalnya masuk atau enggak. Tapi PCA dikit sih harusnya. Nggak banyak yang diuji. Gas PCA. Oke. Masuk ke materi minggu terakhir yaitu PCA. Principal Component Analysis atau analisis komponen utama. Oke. Materi rumus. Aduh. Belum. Oke, lanjut ke PCA. Jadi PCA itu berkaitan dengan menjelaskan struktur varians covariance dari sekumpulan variabel melalui beberapa kombinasi linear variabel tersebut. Tujuan utamanya, tujuan utamanya adalah untuk mereduksi dan mempermudah interpretasi. Meskipun komponen
meskipun ada P komponen yang diperlukan untuk memproduksi variabilitas, seringkali dari variabilitas itu tidak dapat dijelaskan oleh sejumlah kecil komponen utama. Jika demikian, hampir semua informasi pada K komponen sebanyak bla 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 bla. Jadi K komponen menggantikan. Jadi intinya misalnya kita tuh punya punya 7 variabel. Nah, dari 7 variabelnya ini kita tuh pengen pakai PCA. Setelah di PCA itu nanti dapatnya 2 variabel. Jadi dari 7 variabelnya ini setelah kita masukkan ke rumusnya PCA, pokoknya nanti hasilnya bakal jadi 3 variabel tersebut gitu. Jadi kayak semua 7-7-nya tetap masuk di pengujian. Nggak harus dipilih variabel-variabel mana-mana aja, tetap 7-7 masuk, tapi kayak ada rumus tertentu buat dapetin hasil PCA gitu. Hasil yang nanti jadinya 2 variabel. Nah, 2 variabelnya ini dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiripannya lah atau tingkat signifikansinya juga sebenarnya. Jadi intinya PCA di situ, pokoknya dia mereduksi jumlah variabel X atau jumlah variabel ya X harusnya. Jumlah variabel Y atau variabel X-nya itulah pokoknya. Komponen utama maksimalkan, masuk ke varian. Ya ini rumus-rumusnya. Kalau mau dikerjain boleh. Nah, nah nanti kita buat nyari PCA-nya itu bisa pakai yang namanya script plot. Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Nah, untuk banyaknya komponen utama tidak ada jawaban pasti. Hal ini perlu dipertimbangkan masuk jumlah varians. Terus untuk relatif dari nilai eigen. Selain itu komponen yang terkait dengan eigen mendekati nol dan karena dianggap tidak penting. Jadi alat bantu visual untuk menentukan jumlah komponen utama adalah script plot dengan nilai eigen yang diurutkan dari terbesar ke terkecil. Script plot adalah plot lambda lambda topi versus I besarnya nilai eigen dari versus bilangannya. Untuk menentukan jumlah komponen, kita mencari siku belokan di script plot. Itu buat yang penjelasan tentang PCA. Di nanya dong. Wait, apa? Ya, kenapa harus eigenvalue sama dengan satu? Waduh. Aku baca-baca di Medium tuh katanya nggak harus sama dengan satu, tapi aku nggak tahu dari mana. Eh, ya, script diketahui bla 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 bla. Jujur aku sendiri nggak tahu Zar. Kalau misalnya sama dengan satu atau enggak ya. Soalnya ya emang dari praktikumnya kita sama dengan satu, aku ikut aja. Fis, kenapa deh Fis? Kenapa? Ada sepuh lain kah yang mau Fis, menjelaskan? jelaskan Fis. Karena berarti Soalnya maunya satu. value satu itu eigen value yang paling besar, jadi disejajarin sama satu. Oke, gitu Zar. Karena eigen value satu sama dengan eigen value yang paling besar, gitu. Jadi sejajarin sama satu itu. Jadi cari nilai yang mendekati satu. Berarti yang dilihat tuh apa namanya, elbow-nya atau satunya atau gimana? Terus kalau misalnya kurang Ya dari satu kan gimana? ini Gimana ada kalau lebih titik dari satu gimana? titik berapa ini? Empat kan sejajar sama eigen value satu, berarti komponennya kan sebanyak 4 gitu. Jadi dia nggak ngelihat elbow-nya di mana Zar. Pokoknya ngelihat yang paling mendekati satu tuh nilai apa gitu. Yakin ini ya fix ya? Ya. Kemarin aku nanya Ya. ke ini juga, yang satu. Aku baca di Medium katanya nggak harus satu, terus kayak tahu deh. Berarti kalau kurang dari satu kenapa? Kalau lebih dari satu kenapa? Kalau lebih dari satu, berarti variabelnya itu nggak dibutuhin gitu. Kayak terlalu banyak variabel yang nggak diperlukan. Kalau kurang itu ya. Kalau lebih, berarti variabelnya masih belum mencukupi gitu untuk mendapatkan berapa persen dari data. Intinya gitu. Untuk ya itu. Gimana sih kemarin tuh ada yang Gini. ngejelasin? Kan itu Gimana? kan nilai anunya kan 4 kan. Nah, itu bisa dibaca lewat yang ini, tabel matriks apa itu, relasinya apa gitu. Nah, itu nanti Ah, berarti 4.4 itu udah bisa mewakilin buat ngejelasin semua variabel yang ada di dataset tersebut. Misal di situ N-nya 20, datasetnya jumlahnya 20. Tapi di script plot itu terbaca titik anunya tadi itu ada 4. Berarti ibaratnya kita tuh udah bisa pakai 4 nilai aja buat ngejelasin 20 variabel yang ada di dataset tersebut gitu loh. Anu itu apa ya? Aku agak lupa juga, seriously.
Pokoknya ada Jadi nilai yang di hasil ya, hasil hasil analisis SPSS-nya tuh yang ngejelasin bahwasanya kalau nilai itu mendekati 1 itu udah stop gitu loh. Berarti udah sampai situ antara 3 atau 4, pokoknya yang mendekati 1 gitu sebagai eigenvektornya. Gitu sih. ya benar. Kemarin tuh kalau nggak salah aku juga pernah dengar kayak gitu. Jadi kayak dia tuh mendapatkan 1, berarti ini kayak udah kayak pas gitu loh. Komposisinya itu dia mewakili banyak variabel. Jadi kayak antara 4 variabel ini mewakili banyak variabel dan itu terlalu kayak nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Jadi kayak benar-benar udah pas lah intinya gitu. Adalah berapa persennya aku lupa sih di mana kok. Seingatku ada gitu untuk persen-persenannya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi kah? Udah jelas Kazar tadi? Itu. Langsung praktikum aja lah. Oke, Guys, lanjut. Langsung Kayaknya praktikum ya, wes. Teori nggak usah ya. kayaknya ini Man, Hmm, itu kayaknya aku pernah baca juga sih, tapi Ah, nggak tahu ini bener apa enggak. Mohon ah, bersepuh-sepuh. Coba lihat yang skripot tadi. oke. Yang mana? Yang di Skripot praktikum atau yang di ini? yang skripot tadi. Praktikum ya? Ini ya? Nah, jadi kan gini, inti dari PCA adalah kita pengen ngurangin variabel yang digunakan untuk membuat model. Kalau Hmm. misalnya variabelnya terlalu banyak, itu nanti komputasi powernya itu lebih banyak juga. Nah, yang aku baca, jadi gimana cara kita ngurangin jumlah variabel dari yang tadinya banyak jadi sedikit, tapi tidak menghilangkan variansi atau data yang sebenarnya, populasi distribusi yang sebenarnya dari data yang awal. Nah, caranya itu pakai eigenvalue. Nah, eigenvalue ini kenapa 1? Karena eigenvalue 1 itu yang dari yang aku baca itu merepresentasikan bahwa variansnya itu kalau misalnya kita di sini kan ada 4 ya, komponen number 4. Berarti kalau kita pakai 4 komponen number, distribusinya itu sama atau mendekati dengan varians yang data yang belum kita kurangin. Nah, kita itu kan pengen memprediksi atau mengklasifikasi data yang memang sesuai fakta ya, sesuai dengan yang awal. Kita nggak mau memprediksi data yang berbeda dari yang kita awal pengen hitung. Nah, itu kita cari yang mana komponen numbernya itu yang paling mendekati 1, mendekati 1 dari eigenvalue. Tapi nanti kasusnya ada lagi. Gimana kalau misalnya ada komponen number yang ada lebih dari 1 angka di eigenvalue garis 1. Misalnya nih, kalau di sini ada eigenvalue 4 sama misalnya ada 5, sama-sama di 1 ya. Sama-sama punya eigenvalue 1. Nah, itu kita pilih yang mana? Nah, jawabannya kita pilih yang 4. Jawabannya itu ya kita pilih yang 4. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pilih yang 5, komponennya itu, 5 variabelnya itu nambahin komputasi power, sedangkan kita pakai 4 aja udah cukup, 4 variabel aja udah cukup buat prediksi model kita. Ngapain kita tambahin 1 lagi, 5, yang ada nambahin nambahin workload kita. Itu sih, jadi kayak kenapa eigenvalue 1 itu yang paling merepresentasikan data awal. Sama kalau misalnya ada kasus ada 4 atau 5 atau ada beberapa di eigenvalue-nya yang sama, pilih yang paling sedikit komponen number-nya. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi aku nggak tahu, mungkin sepuh di sini ada yang mau koreksi. Penjelasannya udah kayak sepuh. Enggak, Mas, udah bener itu. Iya. Kan PCA kan intinya dimensi reduction ya. Nah, itu gimana caranya kita eh, ngereduksi dimensi datanya tanpa ngurangi variansi. Jadi makanya itu dipilih dari eigenvalue-nya sama dengan 1 itu. Gitu sih. Oke, Oke. case close. Lanjut. Oke, aman ya Zar penjelasannya. Oke, mungkin ya segitu guys. Penjelasan tentang kenapa kita harus memakai eigenvalue yang 1. Mungkin kalau di PCA langsung ke sini aja, ke praktikumnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuka, membuka datanya dulu. Datanya itu ada di multivariat, TS. Nah, misalnya kita pakai yang Algerian. Ini kan ada banyak nih variabel-variabelnya. Dan seperti yang kita tahu, variabel Y
di multivariat itu scale gitu. Jadi dia nggak ini, wait dia nggak ya? Yang di praktikum pakai yang mana? V1 private. Wait. Salah buka kayaknya. Employee itu. Kan college. College. Nah, kalau misalnya di praktikum itu kan pakai yang college. Jadi yang college ini kan variabel nominalnya itu ada 2. Berarti yang X-nya itu 2. Sementara kita di sini pengen nge-PCI-in variabel Y-nya yang banyak ini menjadi berapa variabel. Caranya gimana? Yang pertama, kita pergi ke analyze. Terus setelah analyze, kita cari yang namanya analyze. Bener nggak ya analyze kan? Oh, dimensional reduction. Oke. Cari yang namanya dimension reduction. Terus ada factor. Nah, setelah itu masukin ke semua variabel yang scale, bukan yang nominalnya ya guys. Ya nominalnya nggak perlu diapa-apain, soalnya kita cuma ngepecahin variabel yang scale-nya. Jadi masukin semua. Nah, setelah dimasukin, next-nya ada di deskriptif. Deskriptifnya kita centang bagian koefisien, signifikan, KMO sama ya 3 itu. Koefisien, signifikan sama KMO. Terus continue. Terus di extraction-nya jangan lupa ini tetap principal component. Dan based on eigenvalue greater than 1. Kayak gitu kan ya. Nah, udah gitu doang. Terus ya oke. Nah, hasilnya bakal kelihatan di sini. Ini ada correlation matrix. Apa itu correlation matrix? Adalah matriks korelasi antar variabel. Jadi untuk setiap variabel Y itu korelasinya berapa sih? Ini gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk kita bisa tahu itu dia ngelompokin itu berdasarkan korelasi ini. Jadi semakin tinggi korelasi setiap variabel itu, misalnya up sama accept, ini kan korelasinya 0,93, berarti tinggi gitu. Berarti kemungkinan nanti di PCA up sama accept ini masuk ke salah satu dari variabel yang di PCA-nya, kayak gitu. Jadi matrik korelasi rata menunjukkan hubungan korelasi antara min 1 sampai 1. Nah, sebelum menjalankan PCA perlu memastikan variabel signifikan. Jadi ketika mereduksi bisa mempertimbangkan untuk menggunakan variabel-variabel yang memiliki korelasi tinggi, yaitu jadi mana ya tadi outputnya? Ini. Jadi semakin tinggi korelasinya, jadi kan A sama A, accept, ini kan tinggi. Terus up sama enroll juga tinggi. Kemungkinan ups ini kalau misalnya kita di PCA, berarti dia sekelompok sama accept sama enroll. Tapi mungkin nggak sekelompok sama top 10 percentage ini, sama top 25 percentage. Karena korelasinya kurang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya nanti di PCA itu bakal ada 4 variabel. Jadi kemungkinan variabel ini digabung menjadi satu itu tinggi gitu. Nah ini kalau misalnya ini kan di nilainya. Ini ada ini kan nilai kayak persenannya. Persenan dari korelasinya dari min 1 sampai 1. Ini ada nilai signifikansinya. Jadi nilai signifikansinya itu ya sama. Seberapa signifikan sih variabel itu terhadap variabel lainnya. Tapi dalam konsep p-value gitu, bukan nilai korelasi. Selanjutnya ada nilai KMO. KMO ini untuk melihat kecukupan. Apakah data variabel yang kita input itu udah cukup belum? Kayak bukan variabel sih, lebih ke jumlah jumlah dari data kita tuh udah cukup belum itu untuk kalau misalnya dilakukan PCA. Nah, gimana cara ngebacanya? Dari tes KMO and Bartlett ini kita mempunyai H0 terdapat korelasi parsial dan H1 tidak terdapat korelasi parsial yang cukup. Jadi kalau misalnya dia nilai MSA ini measure of sampling adequacy dan Kaiser-Meyer-Olkin KMO. Jadi jika nilai MSA-nya itu di atas 0,5, ingat ya guys, enggak 0,05 tapi 0,5.
Jadi kalau misalnya dia di atas 0,5, berarti data yang kita punya itu udah cukup. Intinya gitu. Kalau misalnya dia masih kurang, berarti kita masih perlu menambahkan data untuk agar bisa dilakuin PCA gitu. Intinya gitu. Terus yang terakhir ada scree plot. Caranya gimana ya? Lupa. Nggak ada. KMO. Wait. Yang signifikansi buat apa? Lebih kurang sama yang di atasnya, tapi itu dalam bentuk p-value. Tunggu, aku yang scree plot lupa caranya. Ada yang ingat nggak? Harus gimana? Oh, Page. Kok jangan. Tadi itu buat ngeliat apakah ada dependensi. Yaitu dari Hafiz. Yang sertifikansi itu buat ngeliat apakah ada dependensi antar variabelnya. Itu guys. Ternyata aku lupa. Scree plot gimana? Bantu. Itu script. Itu. Nah, Ah, itu loh. Oh, Ah. astagfirullah. Ya ini lupa dicentang guys. Jadi ingat yang di extraction tuh centang yang scree plot. Lupa. Pantas nggak ada. Nah, oke. Terus buat ngelihat garisnya ya tinggal tambahin ini. Position di 1. Apply. Close. Nah, ini bisa kita lihat gitu. Mana variabel eigenvalue yang paling dekat sama 1. Jadi, kalau misalnya dari kesimpulannya, ada yang mendekati 1 kan 4. Berarti dari 17 variabel Y itu sebenarnya bisa di apa ya? Bisa dibentuk jadi 4 variabel. Jadi kayak per variabelnya ini dikelompokkan, kelompok. Nah, nanti ada 4 kelompok yang bisa merepresentasikan ke 17 variabel ini, ke 17 variabel Y. Kurang lebih kayak gitu sih buat yang script plot. Mungkin dari yang PCA ada yang mau ditanyakan dulu. Dependensi ya, dari interpretasinya nanti gimana? Sama kayak yang korelasi sih sebenarnya. Wait. Nah, apakah dia itu independen atau enggak nggak sih? Gimana sih, Fis? Jelasin, Fis. Gimana, Fis? Itu you lihat di KMO tesnya itu tadi. Hmm. Yo, itu loh, di tulisan bawahnya kan ada. Uji dependensi menggunakan uji Bartlett. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai korelasi antar variabel. Oh, signifikan. Oh ya lupa. Iya. Astagfirullah. Ya. Nah, di Bartlett ini ada nilai signifikansi. Nah, ini untuk menguji dependensi. Kalau misalnya dia lebih kecil, gimana, Fis? Aku Apa? kurang paham PCA. Oh, alah. Kalau misalnya dia lebih kecil dari alfa gimana? Nggak Ini kan terdapat. signifikan ya. Signifikan. Ah, Nah, kalau signifikan itu berarti kan dia ada dependensi antar variabelnya itu. Nah, berarti bisa Oke, dilakukan PCA. begitu Hmm. guys. Oh, berarti yang kita mau tuh dependent ya? Apa, Apa? Azhar? Yang kita mau berarti dependent, bener nggak? Dependent, Ya, ada dependensinya antar variabelnya. jadi konsepnya gini. Jadi kalau misalnya dia ada dependensi, berarti ada ketergantungan antar variabel. Jadi kedua variabel yang dependensi tadi bisa kita gabungin jadi satu variabel baru, intinya gitu. Jadi kalau masing-masingnya independen, nggak bisa kita apa-apain gitu. Mau Ini digabungin yang juga. signifikan kan ya? Ya, yang Iya. Yang
Benar. Oh, oke oke. Jadi kalau misalnya dia saling independen setiap variabelnya, ya udah, berarti yang nggak ada gitu. Yang bisa kita gabungin variabelnya. Jadi tetap nggak bisa di PCA. Intinya gitu. Kalau kalau misal nggak signifikan ya, ini kan uji KMO tuh kalau nggak salah nilainya itu dipengaruhi banyak variabel sama banyak datanya. Jadi kalau misal semakin banyak datamu atau semakin banyak variabelmu, itu nanti nilai KMO-nya nambah gede, sama nilai batatnya itu semakin signifikan. Jadi kalau misal kalian uji terus nggak signifikan, nah itu saranku eh, nambahin data, kalau nggak nambahin variabel gitu. Oke, gitu. Buat yang PCA. Ada yang mau ditanya lagi tentang PCA? Jalur habis. Nanti di UTS tambah data tuh. Jadi kalau misalnya di UTS nggak ada ininya, ya udah bilang aja. Karena dia tuh nggak signifikan Bentar, dan itu di variabelnya PCA itu bisa direproduce nggak sih? Bisa diulang-ulang nggak sih? Apa namanya? nah di Ah, ini tadi ya resampling. sampelnya. Nah, Ada nggak sih ya pilihannya? Nggak itu, harusnya itu ada. Oh nggak tahu. Bisa nggak tak? di Boleh. menunya itu loh, menunya PCA itu loh. Ada nggak sih? Adalah sorry salah. Ah, Bagian ini ya terserah deh. analyze, Ya, dimensity, factor. Di bagian mananya? Scores, nggak ada ya. Ya, option deh coba. options, pairwise, replace with mean, Oh missing nggak ada. value. Oh nggak ada ya. Ya, sepertinya nggak Iya. ada. Ya udah. Berarti kalau misalnya dia itu masih kurang, guys. Gini aja, ya di kesimpulannya aja. Datanya ini masih sebenarnya, bilang aja sebenarnya itu masih belum bisa di PCA karena alasannya KMO-nya kurang dari 0,5 atau nilai signifikansinya itu lebih tinggi. Sehingga diperlukan penambahan data atau penambahan variabel dalam pengujiannya. Kayak gitu. Ya jangan kita nambah variabel sendiri sih menurutku. Mahdi itu Alit nanya belum dijawab. Muka kayak gitu. Apa-apa gimana? Komponen matriks di PCA udah dibahas. Tuh. Komponen matriks. Komponen matriks. Yang ini tah? Yang mana komponen matriks? Balik teori paling. Nggak usah nggak sih? Oh, balik teori. Oh, ini tah. Gimana sih? Yang mana? Yang mana? Setelah screen ada tabel. Oh, wait. Cek. Ini tah. Oh, ini komponen matriksnya. Oh ya benar. Sorry, sorry. Nah, ini itu aku nggak tahu gimana Fis. Gimana sih? Jelasin, jelasin. Jujur aku waktu yang bagian PCA aku telat datang kelas guys, jadi nggak tahu gimana. Bantuin, bantuin. Mungkin ya, Tahu mungkin nggak sih? ya. Apa Ini kayak ini tuh lebih ke kalau ber-apps ah, di ah. komponen satu signifikannya berapa gitu kan sih? Oh, jadi mungkin gini lah. Jadi di apps ini kita ngelihat yang nilai paling tingginya berapa gitu. Kan nilai paling tingginya 0,7. Tapi nilai paling tingginya tuh dipositifin. Jadi kayak yang negatif nih dihilangin aja. Jadi kan nilai tingginya di 0,7. Sepertinya yang apps ini masuk ke komponen yang kedua. Yang accept juga masuk ke komponen kedua. Entrol juga sama. Terus di yang top 10% itu masuk ke komponen yang satu. Top 25 itu masuk ke komponen satu. Terus yang ini, pokoknya yang nilai paling tinggi itu dia masuk ke komponen ini. Jadi kita bisa ngelis gitu. Komponen satu itu isinya ini. Komponen dua isinya ini. Tiga ini. Empat ini. Jadi kita udah tahu isi masing-masing komponen, bisa kita namain itu komponen satu itu namanya apa.
cluster apa gitu. Benar nggak gitu? Coba lihat di bawahnya ada tabel lagi nggak ya? Kosong. Kosong. Yes. Oh, yang berarti komponen matriks itu Hmm. dia tuh nunjukin seberapa besar variansinya itu dijelasin sama komponennya itu. Jadi misal komponen satu kita ambil F, F, F saja lah ya. Hmm. Berarti kan eh, F ini variabel ya? Variabel kan? Iya, Iya nggak sih? variabel. Oh, Variabel Y. variabel. Variabel F itu dijelasin sebesar 0,580 variansinya di komponen satu gitu. Iya. Oke. Hmm. Berarti gunanya kayak kita ngelis kan, guys. Jadi komponen yang paling banyak dijelasin biasanya tuh masuk ke komponen itu gitu. Mhm. Nah, iya, berarti intinya kita bisa ngelis itu komponen satu isinya apa aja, komponen dua isinya apa aja, berdasarkan nilai yang maksimal ini. Komponen matriks itu memperjelas aja di bagian script plot. Misalnya script plot ada titik yang nilai 1. Nah, itu lihat dari komponen matriks. Kalau keluarnya 4 komponen berarti pilih. Oh, ya benar juga. Jadi komponen matriks tuh juga bisa memperjelas yang di script plot tadi, guys. Jadi kita bisa ngeliat tuh yang sebenarnya tuh kita pilih berapa komponen ini kayak udah auto lah dipilih sama yang SPSS juga gitu. Jadi SPSS yang ngemilih 4 komponen gitu tanpa kita atur-atur lagi. Itu juga salah satu cheat sepertinya. Makin tinggi makin berkorelasi. Enggak, semakin tinggi itu berarti nilai variannya semakin direpresentasikan pada komponen tersebut gitu. Jadi nilai varian dari apps itu direpresentasikan sebanyak 58% di komponen 1, 70% di komponen 2, 6% di komponen 3, dan 28% di komponen 4. Kayak gitu sih per komponennya. Ada lagi yang mau ditanya? Itu negatif, berarti dia gimana, Fis, kalau negatif, Fis? Atau yang lain mau jelasin? Boleh. Itu yang negatif tuh kalau nggak salah tuh berkorelasinya negatif, kata Dharma gitu. Ya tapi aku pas kelas tuh inget apa namanya Bu Indah pas jelasin tuh yang dengerin Irfani doang tapi kayak satu kelas. Hmm. Kayaknya dia nggak usah dihirauin gitu nih. Kalau nggak salah ya. Ya, iya nggak di. Ya kan? Sebelum kita Iya, bahas soal dihirauin sih sebenarnya. Nggak peduli. Jadi yang lihat positif doang. Bukan. Negatif, tanda negatifnya itu dihirauin aja. Oh, dihiraukan aja. Iya, nggak dihitung negatif. Jadi kayak, ya iya. Ya benar kan kalau misalnya korelasi kan 0 sampai 1. Min 1 sampai 1. Jadi walaupun dia minus 0,99 sama ada plus 0,5, tetap yang paling tinggi kan korelasinya minus 0,99 gitu. Ya, dianggap mutlak benar. Oke. Tadi cara bikin script plot gimana, tutor dong? Ya, Ulang-ulang. aku tadi ya oke, ulang ya. Ini outputnya dihilangin. Bentar. Nah, nah. Wait. Nah, yang pertama kan kita punya ini nih, misalnya tabel SPSS-nya gitu. Terus pergi ke analyze, terus ke dimension reduction, terus vector. Masukin semua variabel yang bukan variabel X. Jadi kalau di multivariat itu kan variabel Y itu skalanya, nggak nominal gitu. Ada nilainya. Jadi yang semua variabel Y-nya dimasukin ke sini. Nah, udah kita masuk ke deskriptif, terus centang di coefficient, significance level, sama KMO. Terus di extraction, centang yang script plot. Tadi aku lupa. Dan pasti ini udah principal komponen. Nah, sisanya nggak perlu harusnya. Yang ngikutin yang SPSS-nya aja. Terus oke. Harusnya udah ada script plotnya. Terus ya tinggal ditambahin garis. Di set di 1. Apply. Itu doang sih. Di bawah yang mendekati dia mendekati nilai 1 atau yang di bawah apa di atas 1. Gampangannya ngelihat yang di bawahnya aja, guys. Jadi yang di bawahnya ada berapa gitu.
Yang di bawahnya ada kan ada 4. Udah berarti ambil BCA-nya 4 gitu. Kita anggap 4 itu 1. Soalnya di sini tuh nggak kelihatan angkanya itu berapa. Lihat dari komponen matriks. Ya, itu seperti cheat lah istilahnya. Di bawah ini udah ada cheat. Kayak udah dipilihin sama SPSS-nya. Komponen-komponennya itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain tentang ini? Nggak ada pantun. Nggak pandai. Di Oi, tutor sekali dong. yang mana? Lagi cara sorting buat Sorting apa? si Mahalanobis tadi tuh loh. Tapi di sini aja. Oh, mahal nobis. Taunya di Excel coy. Di sini nggak tahu. Mahdi, Jetro mau nanya katanya. Oh iya, kenapa? Jetro mau nanya Jetro. Gimana? Eh, kenapa Jet? Gak jadi, astaga. Ibu dikacangin Jet. Lanjut Apa, tutor Sir? yang aku minta. Tor, mahal nobis. Sorting. Sorting. Kayak gini ta? Ah. Dari sini ya. Nah, ke analyze, regression, linear, terus ada ya pilih salah satu lah, salah satu faktor. Kan harusnya dia tuh 1 gitu, bukan two way. Ini kan di two way. Ya, anggapnya kita faktor 1. Terus ada X1, X2, X3. Ada save, mahal nobis, continue. Oke, selesai. Terus sortingnya klik kanan, short ascending. Oke. Ya Allah gitu doang. Iya. Klik kanan doang, ascending. J3. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Sibuk PKM. Satu. Nggak ada pantun guys. Kalau misalnya nggak ada ta. Prediksi soal, aku jujur nggak tahu. Mungkin ada orang dalam yang ada punya soal. Prediksi MU. Nggak main minggu ini. Di kalau BCA itu apanya BCA? Nggak tahu. Apa Anda? Oke, kalau misalnya nggak ada yang nanya lagi, mungkin aku cukupkan sampai di sini. Soalnya udah terlalu malam. Nanti aku bakal share zip dari ya semuanya lah. Nggak, kalau yang PPT udah punya kan ya. Tinggal yang latihan-latihannya sama Excelnya tadi. Nggak ada pantun guys, sumpah. Ya udah. Mungkin aku cukupkan sampai di sini. Makasih semuanya. Aku balikin ke Elsa. Oke, terima kasih banyak Mahdi dan nggak bisa pantun nggak bisa, sorry. Ya terima kasih juga buat teman-teman dan kakak-kakak yang udah hadir dan meramaikan forum belajar multivar ini ya. Karena tadi di awal kita buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa sebagai rasa syukur kita udah belajar bareng-bareng ini ya. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banget khususnya buat Mahdi dan teman-teman yang udah meramaikan tutor ini ya, jadi rame dan insightful banget. Oke, sekian, terima kasih, semangat UTS semuanya.